Shalom. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat ini disadur dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kalimat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi itu diucapkan oleh para malaikat. Menurut kitab Wahyu, malaikat itu banyaknya seperti bintang di langit. Mereka ucapkan itu. Yang dengar itu gembala-gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Diucapkan ketika Yesus lahir. Problemnya ialah kemuliaan macam apa yang diucapkan sementara yang lahir itu di kandang tempat penginapan. Yang kedua, orang-orang yang pertama kali mendengar kemuliaan itu para gembala. Para gembala di zaman itu orang-orang yang dianggap hina, najis karena makan tidak cuci tangan, tinggal di padang Efrata, dianggap orang-orang terpinggirkan. Tapi perhatikan, pekerjaan pokok mereka ialah menyediakan kurban persembahan di bait Allah. Orang-orang yang oleh para imam, para pemimpin agama tidak peduli dengan para gembala. Yang dia peduli ialah domba. Karena domba adalah media utama untuk bersekutu dengan Allah di bait Allah. Dalam konteks itulah Allah menggenapi janjinya. Allah datang melawat umatnya. Dan kita juga sering dengar dalam upacara-upacara kenegaraan, upacara-upacara yang begitu hebat, kita sering dengar istilah ini. Yang mulia duta besar, yang mulia presiden, yang mulia perdana menteri, yang mulia semua. Tapi enggak lama yang mulia-mulia itu ditangkap KPK, masuk penjara. Ternyata yang mulia di dunia berdasarkan jabatan, mulia di dunia berdasarkan pangkat dan golongan, mulia di dunia berdasarkan harta kekayaan. Tapi yang mulia bagi Allah itu berbeda. Kenapa dia beda? Karena Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi, yang berkuasa, dia bersedia turun dari surga untuk menjumpai orang Toraja di tanah Toraja. Coba orang-orang Toraja di sini boleh lambaikan tangan. Wow. Tapi orang Toraja itu paling banyak namanya di Alkitab. Ada namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Immanuel. Dorang punya nama ada di Alkitab, tapi kelakuan kebanyakan alkohol. Tapi orang Toraja itu orang hebat-hebat. Natal di pedalaman Toraja, mereka bikin drama Natal. Nah, gereja-gereja di Toraja itu kan mimbarnya di depan.
Di belakangnya itu balkon. Jadi pemuda-pemuda latihan drama 3 bulan. Satu jadi Maria, satu jadi Yusuf, satu jadi malaikat. Jadi latihannya Maria hamil, dia pakai itu bantal kursi itu. Duduk dengan Yusuf di panggung, lalu malaikat dikasih tali. Lalu mulai dengar narasi. Maka Allah mengutus malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria. Langsung malaikatnya meluncur. Dia meluncur pas di depan Maria. Dia bilang begini, Maria jangan takut, sebab kandunganmu dari Roh Kudus. Itu latihan 3 bulan. Pas malam Natal 24, habis khotbah, lampu dipadamkan, lalu narasi mulai kedengaran. Lalu Allah mengutus malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria. Malaikat meluncur. Waktu latihan tidak pakai sayap. Jadi meluncurnya datar. Waktu main pakai sayap. Nah, sayap sebelah berat. Jadi waktu malaikat meluncur, dia tak putar-putar. Dia tak putar, begitu turun di depan Maria. Dia lupa ayatnya. Terus dia pegang Maria, baru dia bilang gini, Maria, saya pusing. Jadi kekristenan kita, kekristenan drama, kekristenan sandiwara. Lihat aja semua masuk gereja. Wih, malam kudus. Semuanya seperti malaikat. Tapi begitu keluar dari ruangan ini, ketemu tukang ojek yang nyerempet mobil kita, semuanya berubah jadi malapetaka. Saya termasuk salah satu hamba Tuhan yang amat prihatin dengan kekristenan kita. Karena cenderung sandiwara, drama, kelihatannya begitu mulia di ruang-ruang ibadah. Di gereja kita angkat tangan semua, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi begitu sampai di rumah, istri mulai marah-marah, bapak mulai pukul istri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dia tinggalkan sorga, bukan karena kau hebat, karena kehebatan dia, karena kemuliaan dia. Dia bersedia berjumpa dengan setiap orang yang oleh dunia tidak dianggap. Coba saudara perhatikan, Yesus lahir di tempat yang hina. Kalau dia lahir di istana, saudara-saudara nggak ada yang ikut. Yang cuma itu bapak-bapak yang pakai pangkat ini. Karena yang masuk di istana hanya mereka yang punya jabatan, pangkat, pas pampres. Ya mungkin ketua PG wilayah bolehlah dapat undangan 1 lah. Pendoa bisalah diajak. Itu sebabnya dia lahir di istana. Dia lahir di tempat yang hina. Supaya Anda dan saya, orang-orang hina, punya akses 24 jam berjumpa dengan raja itu. Itu alasannya dia lahir di tempat yang hina. Itu yang disebut kemuliaan. Kemuliaan tidak bergantung pada jabatan. Kemuliaan tidak bergantung pada pangkat, golongan, harta kekayaan. Kemuliaan itu Allah sendiri yang bersedia menjumpai manusia dalam kehinaan. Dan dia berjumpa dengan para gembala. Pada waktu apa? Gembala-gembala sedang bekerja. Artinya Allah menjumpai setiap orang di keseharian mereka. Dia nggak tunggu Anda beribadah baru dia menjumpai Anda. Dia nggak tunggu Anda berlutut di mesbah-mesbah baru dia menjumpai Anda. Dia menjumpai kita di keseharian kita. Seorang ibu rumah tangga yang sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, Allah menjumpai engkau. Seorang pria yang sedang berjuang dengan sepeda motornya menuju tempat pekerjaan, Allah menjumpai engkau.
Seorang pegawai negeri yang sedang berjuang bekerja untuk bangsa ini, para TNI Polri yang bekerja untuk bangsa ini, Allah menjumpai engkau. Itu sebabnya kita tidak punya alasan apapun untuk menolak orang lain. Kita tidak punya alasan apapun untuk menghina orang lain. Karena setiap orang dijumpai Tuhan dalam kesehariannya. Kapan Allah menjumpai kita? Ayat 11 dia bilang begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kapan Yesus lahir? Kapan Yesus lahir? Hari ini. Besok saudara bangun pagi namanya apa? Hari ini. Saudara di tanggal 31 Januari namanya apa? Hari ini. Kelahiran Kristus hari ini. This day. Dia 1 hari 24 jam. Yesus bukan Yesus tahunan. Yesus bukan Yesus bulanan. Dia Yesus harian. Setiap hari. Katakan hari ini. Boleh salam kiri kanan bilang selamat Natal. Tahu apa artinya? Hidup kekristenan kita tidak berdasarkan kalender-kalender. Kekristenan kita tidak berdasarkan bulan Desember. Kekristenan kita tidak berdasarkan agenda liturgis. Kekristenan kita itu setiap hari memancarkan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya dia berkata, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Dia menjumpai orang-orang yang dianggap remeh. Bayangkan para gembala, pekerjaannya menyiapkan kurban persembahan di bait Allah. Diabaikan, disingkirkan, dibuli, dihina, tidak mendapat tempat yang layak. Malam-malam mereka kena dingin, siang kena panas, ada ancaman binatang buas, ada ancaman pembegal. Dalam konteks itu Allah menyapa mereka. Allah tidak menghormati domba itu. Allah menghormati setiap orang yang bekerja untuk memuliakan Allah. Para gembala lari ke Bethlehem. Orang-orang yang pernah ke Bethlehem pasti tahu jarak Efrata ke Bethlehem. Mereka tinggalkan padang Efrata. Ketemu dengan Yesus di Bethlehem. Di tempat lahirnya. Waktu mereka pergi, mereka bercerita tentang peristiwa itu. Berarti apa? Kekristenan yang sehat bukan merayakan Natal saja. Kekristenan bukan sekedar sebuah celebration. Kekristenan adalah sebuah kesaksian. Dia bercerita tentang siapa yang dia jumpai. Itu sebabnya Alkitab menyebut, kamu menjadi saksiku. Kata saksi punya dua istilah dalam bahasa Inggris. Saksi artinya witness, bukti bahwa Kristus yang saya saksikan benar dia hidup. Dalam dunia peradilan ada satu istilah dalam hukum pidana. Dalam bahasa Latin, in criminalibus probationes bedem excellus clariores. Bukti harus lebih terang dari cahaya. Maka ketika Petrus dan Yohanes di sidang pengadilan agama dalam Kisah Para Rasul 3 dan 4, para pemimpin tanya, kamu bicara tentang siapa? Siapakah dia itu? Petrus bilang, kami menceritakan Yesus. Saya tidak perlu turunkan dia dari sorga. Saya tidak perlu tunjukkan kubur yang kosong itu. Dia memang Yesus Kristus Tuhan. Tapi kami adalah bukti bahwa Kristus yang kami ucapkan itu benar hidup. Maka kemuliaan Allah artinya hidup saudara dan saya mesti menjadi bukti bahwa Kristus yang kita rayakan kelahirannya, Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, benar, nyata dan hidup. Karena Yesus tidak perlu turun dari sorga untuk membuktikan dirinya. Tapi Andalah bukti, kita adalah bukti yang hidup bahwa Kristus itu lahir, mati, bangkit, dan menyelamatkan setiap orang. Itu sebabnya hari ini
Kita merayakan Natal bersama dengan pemerintah, TNI, Polri, masyarakat semuanya. Saya dengar setelah ini nanti ada deklarasi pemilu damai. Semua dikemas. Kalau anak-anak Tuhan percaya Kristus, kalau anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran, gak perlu deklarasi. Karena hidupku mendatangkan damai buat orang lain. Saya tidak perlu diragukan, karena saya percaya Kristus yang datang untuk menyelamatkan dunia. Maka hidup saya, keluarga saya, mestinya juga menjadi tanda bahwa negeri ini damai. Belajarlah dari Raja Daud. Daud itu nenek moyangnya Yesus. Daud itu mau dibunuh Saul. Daud punya kesempatan bunuh Saul, dia nggak lakukan. Daud punya kesempatan untuk balas, dia nggak lakukan. Karena dia tahu siapa Tuhannya. Karena dia tahu karakter Allah dalam hidupnya. Dia nggak perlu menang karena menyingkirkan orang lain. Dia menang karena integritasnya. Dia menang karena kedekatan dengan Tuhan. Dia menang karena menyembah Allah. Jadi saudara-saudara yang ikut caleg-caleg di tanggal 14 Februari, dengar saya kasih pesan buat Anda. Berhentilah membuli orang lain. Berhentilah untuk mencari kesalahan orang lain untuk menang. Itu bukan cara yang benar. Yang benar, buktikan bahwa Anda layak dipilih. Buktikan bahwa Anda anak Tuhan. Kalau saudara mau lihat bukti Indonesia ini, NKRI dari Sabang sampai Merauke, atau dari Merauke sampai Sabang. Bukti kekristenan punya andil besar untuk membangun kesatuan. Apa buktinya? Lihatlah di taman-taman makam pahlawan. Ada banyak salib yang berdiri sebagai bukti bahwa kekristenan juga punya andil untuk memelihara NKRI secara damai. Bilang amin. Karena itu saya kasih pesan buat saudara-saudara di Sulawesi Selatan ini. Berhentilah membuli sesama. Damai di bumi artinya tidak menyingkirkan orang lain. Damai di bumi artinya kita bersedia untuk hidup dalam komunitas yang saling memberkati. Damai di bumi artinya tidak mendapatkan keuntungan dari perjuangan orang lain. Saudara-saudara yang berhak untuk masuk pemilu, lakukan dengan takut akan Tuhan. Siapapun yang terpilih, siapapun yang jadi, saya percaya satu hal, Allah mengendalikan Indonesia. Damai sejahtera di bumi, dia nggak datang begitu saja. Dia butuh respons dari anak-anak Tuhan. Dan kalau itu kita praktekkan, wow, Sulawesi Selatan diberkati Tuhan. Amin. Toraja diberkati Tuhan. Amin. Boleh orang-orang Toraja lambaikan tangan? Ini Natal Pemda atau Natal Toraja? Pak Pendeta Adri, ini Natal Pemda atau Natal Toraja? Ini hampir 100% orang Toraja. Memang orang Toraja ini luar biasa. Yang paling utama ialah orang Kristen di Sulawesi Selatan, kamu adalah saksi, evidence, bukti bahwa Kristus itu hidup dan berkuasa. Amin. Mama-mama boleh lambaikan tangan. Bermasalah, tiru Maria. Maria buka kedua tangannya dan dia bilang sama suaminya, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan berbeban berat. Mama akan bikin coto Makassar buat kamu. Amin, mama-mama. Bapak-bapak, kalau istri mulai cerewet-cerewet, ingat, istri cerewet tanda dompet sudah mulai kosong. Maka ketika istri mulai cerewet-cerewet, bapak masuk kamar mandi, hidupkan showernya, haleluya. Tidak ambil ulekan sambal pukul kepalamu, tepuk dada dan bilang begini, berbahagialah pria yang dianiaya karena kebenaran, sebab mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Amin. Itu yang disebut damai di bumi.
Saya berdoa supaya orang yang pulang dari Natal ini, yang dengar firman Tuhan ini, nggak ada lagi yang terobos lampu merah. Bilang amin. Orang yang suka terobos lampu merah itu namanya buta warna. Nggak ada lagi yang merokok. Amin. Orang yang merokok itu orang buta huruf. Karena di kulit rokok ada tulisan merokok membunuhmu. Berarti kamu tidak bisa baca. Orang yang minum mabuk itu dia mengkhianati dirinya. Dan kebanyakan yang tadi saya sebutkan itu orang apa yang bikin? Toraja. Tapi hari ini puji Tuhan, Tuhan lawat orang Toraja. Amin. Saya sudah tahu nanti saya keluar dari sini, orang pertama yang protes saya itu Kalidia, ketua ST Intim. Apa? Saya bilang orang tua aja supaya saya nggak salah. Saudara-saudara, saya mau tutup khotbah ini. Dengar saya kasih tahu. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Dia memilih tempat yang hina supaya Anda punya akses. Dia melawat kita di keseharian. Dari situ kita bisa belajar. Gak boleh lagi ada orang yang takut di negeri ini. Anak-anak kita gak boleh takut. Warga gereja gak usah takut. Warga masyarakat gak usah takut. Karena Allah yang menjaminkan garansi. Jangan takut, ialah Kristus di atas kayu salib. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Tolong periksa di dompet Anda 100 rupiah. Saya mau tukar dengan uang 100.000. Nah, yang ketawa itu orang Toraja tuh. Ah, ibu. Ibu orang apa? Dari mana? Orang Toraja. Toraja. Ini uang berapa? Uang 100. 100. Iya. Uang berapa itu? Uang 100. 100. 100 ini bisa beli apa di Makassar? Bisa beli apa? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Berarti kalau ini tidak bisa beli apa, berarti tidak laku. Setuju? Kalau ini bisa beli apa? Beli apa? Bisa beli sayur ikan. Jangan bilang sayur ikan. Beli daging babi. Oh ya, daging babi 1 kilo. Sekarang ini tidak berguna. Ini berguna. Pertanyaan saya, mau tukar enggak? Tukar, mau. Ibu mau tukar? Iya. Kenapa mau tukar? Karena saya butuhkan ini. Ibu mau tukar? Iya. 100 tidak berguna. Ini 100.000 berguna. Mau tukar? Ibu tukar bukan karena ibu perlu. Tukar karena nilainya lebih tinggi dari ini. Betul? Deal. Amin. Amin. Sekarang saya tanya, waktu kita keluar dari sini, ibu mau tukar lagi enggak? Kenapa tidak? Karena ini berharga. Jadi ibu ini uang 100 tidak berguna. Setuju? Ibu udah buang. Ini berguna. Berarti semua yang tidak berguna dalam hidup kita, kita mesti tukar. Supaya kita terima kemuliaan Tuhan. Amin. Ibu biasa marah-marah atau tidak? Biasa. Iya, biasa Pak. Memang ibu-ibu Toraja itu suka marah-marah. Iya. Sekarang gak marah-marah lagi. Karena marah-marah itu harganya 100 rupiah. Kemuliaan Allah itu ibarat 100.000. Tapi ibu pakai sendiri ya. Terus kasih dorong. Tuhan berkati ya. Ibu mengerti maksudnya? Iya. Tahu maksudnya? Tukar semua yang tidak berguna dalam hidup kita. Supaya kita terima kemuliaan Allah. Dengan demikian damai sejahtera terjadi di keluarga kita, di gereja kita, rumah. Amin.